usah ku takut, Allah menjagaku. Yohanes 8 ayatnya yang ke-32. Yohanes 8 ayat 32. Terus kita baca bareng-bareng saudaraku ya. Mari kita baca sama-sama, ini ayat yang bagus. Mari, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, ini ayat hafalan buat kita sekaliannya. Tetapi ayat ini saya berharap benar-benar ayat ini bekerja pada malam ini, sehingga Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin masih terikat dengan kepercayaan yang diwariskan dari orang tua kita, nenek kita, atau dari tradisi lingkungan kita sebelum kita di dalam Tuhan, itu semua menjadi ikatan-ikatan yang membuat kita takut begini, takut begitu, takut kena sial, takut kena celaka. Nah, itu akan lenyap oleh karena kebenaran yang memerdekakan. Amin ya. Saya harap benar-benar ini bisa terjadi. Nah, saudaraku, kita akan mulai dengan sama-sama mempelajari tentang adat istiadat, tradisi, kebiasaan. Nah, kita pahami dulu bahwa adat, tradisi, dan kebiasaan itu nyatu, saudaraku ya. Meskipun berbeda tapi hampir serupa. Adat, ya tradisi, ya kebiasaan itu kita anggap itu satu. Nanti kita pakai istilah tradisi ya. Jadi sesuatu perbuatan yang dikerjakan secara turun-temurun, dan itu sudah biasanya begitu. Nah, kemudian tahyul itu beda, saudaraku. Tahyul itu adalah suatu kepercayaan yang mewarnai adat, tradisi, kebiasaan tersebut. Jadi ada adat, ada tradisi, ada kebiasaan. Kalau kita jadikan satu di tradisi, itu diwarnai dengan tahyul, gitu ya. Kalau kamu tidak melakukan itu, maka akan terjadi begini, begitu ya. Dasarnya apa? Tidak ada, saudaraku. Dasarnya adalah supaya adat tersebut, tradisi tersebut harus dilaksanakan. Nah, orang-orang yang bandel tidak mau melaksanakan ditakut-takuti, gitu ya. Sehingga akibatnya muncullah suatu tanda kutip kebenaran yang sebetulnya bukan kebenaran, yang dianggap benar, yang dipercayai secara umum, padahal itu bukan sebuah kebenaran. Itu hanya tahyul. Ngerti ya? Jadi kita bedakan adat, tradisi, kebiasaan itu satu grup, kemudian tahyul itu adalah suatu yang mewarnai akan semuanya itu. Nah, sekarang kita akan masuk. Saya harus cepat, saudaraku ya, karena nanti saya berharap interaksi di antara kita itu yang lebih asik. Saya berharap, saudara ya. Alasan logis lawan tahyul. Tahyul atau tahayul ya, sama ya. Nah, alasan logis itu ada logikanya, saudaraku ya. Jadi biasanya suatu adat atau tradisi atau sebuah kebiasaan yang ada di sebuah masyarakat tertentu, atau bangsa tertentu, atau suku tertentu, atau keluarga tertentu, itu ada maksud atau tujuannya. Hal itu diberikan itu ada maksudnya. Namun seringkali itu hanya sebuah kepercayaan buta yang hanya membabi buta saja. Nah, itulah yang disebut dengan tahyul. Jadi dasarnya apa orang nggak jelas. Nah, sekarang kalau kita telusuri lebih dalam, mengapa orang-orang mentaatinya? Mengapa orang-orang takut melanggar akan apa yang disebut dengan pamali, apa yang disebut dengan tabu? Ya, itu ada ya, saudaraku ya, larangan-larangan. Kamu tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ya, nanti kita lihat, saudaraku ya. Kalau urusan ada orang mati, kamu tidak boleh begini dan sebagainya. Itu nanti kita akan masuk ke sana.
Kenapa orang takut melanggarnya? Itu karena takut sial, saudara. Nah ini, takut kena sial. Nah manusia itu pada dasarnya kan pengen selamat, ya kan? Jadi ini sangat logis sekali. Karena orang itu takut sial, itu karena pengen selamat, saudaraku. Nah, yang bekerja adalah roh intimidasi atau roh ketakutan. Ini modusnya, saudara. Jadi modus dari setan, iblis itu adalah intimidasi, menakut-nakuti, mengancam-ancam gitu ya. Tetapi ada juga yang tidak takut kena sial, tapi karena sudah menjadi budaya, menjadi sesuatu yang sudah diterima dan dipercayai oleh sebuah masyarakat tertentu, maka ada kekhawatiran untuk dicela oleh orang ya. Jadi alasannya mungkin nggak logis, tapi karena itu sudah diterima menjadi budaya, menjadi suatu peraturan yang tidak tertulis, maka meskipun orangnya nggak percaya dan nggak takut kena sial, dia khawatir dicela sama orang, dikata-katain orang, ya lebih baik turun saja begitu. Nah, berbagai macam tradisi. Kalau saya nyebut tradisi berarti kelompoknya itu kebiasaan dan adat itu masuk ke sana, saudaraku ya. Ada tradisi yang bertentangan dengan firman, itu kita dengan tegas harus membuangnya. Ya, tradisi apa? Macam-macam, saudaraku. Di daerah-daerah tertentu ada tradisi yang melukai kulit ya dengan pisau, menandai dengan pisau dan sebagainya, itu melawan firman Tuhan. Kita harus hentikan. Ada tradisi yang yang lebih mengerikan, saudaraku, di mana gadis kalau usia 12 tahun harus diserahkan kepada kepala dukunnya untuk ya saya pernah membaca di daerah tertentu itu keperawanannya harus diambil terlebih dahulu. Nah, itu yang begitu-begitu ini melawan firman, dengan sangat tegas kita harus lawan, baik secara hukum maupun secara firman Tuhan ya. Tetapi yang tidak bertentangan dengan firman, tentunya yang ada nilai-nilai positifnya itu bisa diterima, bisa di-adjust atau disesuaikan, saudaraku. Nanti kita masuk ke sana. Jadi berbagai macam tradisi kita bagi menjadi dua saja. Tradisi yang bertentangan dengan firman, jelas-jelas melawan firman, harus dibuang. Yang tidak bertentangan dengan firman, kalau itu baik, ya, kalau tidak baik buang saja. Kalau itu baik artinya ada nilai positif, mengandung nilai kesopanan, mengandung nilai kebaikan, mengandung nilai-nilai yang positif, maka kita terima, tetapi harus disesuaikan. Dan mengikuti akan tradisi tersebut bukan karena ketakutan. Itu harus kita waspadai. Nah, tinjauan firman, saya ingin ngajak saudara sekarang buka Alkitab ya. Ada tradisi yang membawa kepada dosa. Dalam Kejadian 19 ayat 31, saudara, itu ada peristiwa di mana anak-anak Lot tidak pernah mendapat pengajaran kebenaran firman Tuhan, tidak pernah mendengar akan nilai-nilai yang dari Tuhan, tetapi mereka bertumbuh karena kita tahu ya, Lot dan keluarganya itu tinggal di Sodom dan Gomora, suatu negeri, satu kota yang penuh dengan maksiat, di mana di sana dosa-dosa percabulan itu begitu luar biasa, sehingga anak-anak ini punya nilai-nilai yang seperti itu, dianggapnya itu biasa, dan mereka menerima tradisi tersebut, sehingga ketika Sodom dan Gomora dihanguskan oleh Tuhan dengan api dan belerang dari sorga, kita tahu bahwa istri Lot menoleh karena berat dengan harta karunnya ya, harta yang ditinggal. Maka istri Lot berubah menjadi patung garam, tersisalah Lot dan dua putrinya. Nah, ketika mereka berada di sebuah gua, mereka sendirian cuma bertiga saja. Anak-anak Lot yang menerima akan tradisi yang mereka ikuti di dalam
kehidupan di kota itu kota Sodom dan Gomora itu, saudaraku, akhirnya bisa timbul satu pemikiran yang gila, saudara, yang nggak masuk akal, melakukan incest supaya terjadi keturunan, supaya mereka memperoleh keturunan dari ayah sendiri. Dan itu mengerikan, saudara. Saudara bisa tahu ini anak perempuan bikin mabuk bapaknya, kemudian tidur dengan bapaknya sampai hamil, gantian kakak adik dua-dua. Hanya karena mereka mengikut akan tradisi yang mereka lihat di sekelilingnya, di lingkungan mereka. Nah, ini adalah tradisi yang membawa pada dosa. Ya, saya tidak kebayangin, saudaraku, itu kalau sampai Lot itu kemudian nanti lihat anaknya lahir, itu yang digendong itu anak atau cucu, tidak jelas, saudaraku ya. Kemudian tradisi yang menggeser firman Tuhan, ini di Perjanjian Baru. Ini perlu kita lihat, saudaraku. Matius 15 ayat 3, kita akan lihat, saudaraku. Matius 15 ayat 3. Kita kalau tidak hati-hati, kita juga bisa terjebak ke dalam tradisi yang seperti ini, saudara. Matius 15 ayat 3. Tetapi jawab Yesus, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Nah, kalau saudara baca di ayat 2, itu murid-murid Tuhan Yesus ditegur oleh, lebih tepat orang-orang Farisi mempertanyakan kepada Yesus, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita, yaitu mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Nah, orang Yahudi pada masa Yesus, khususnya kelompok Farisi, itu punya adat istiadat nenek moyang turun-temurun yang begitu kuatnya sampai-sampai adat itu lebih kuat dibandingkan dengan firman. Tidak ada hubungannya dengan dasar firman, tapi adat itu dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan harus dikerjakan, bahkan lebih kuat dibandingkan firman. Maka Tuhan Yesus menegur, justru membalikkan akan pertanyaan mereka itu dengan pertanyaan, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Kemudian Tuhan membongkar akan satu hal yang menjadi kebiasaan orang-orang Farisi. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ini berbicara tentang hukum Taurat. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi adat istiadat punya nilai, punya yang punya nilai yang mengatasi akan firman Tuhan, saudara. Dan ayat 9, Tuhan Yesus katakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yang diurusi itu cuci tangan sebelum makan. Sampai Tuhan berkata, sudahlah yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak akan menajiskan kamu, yang keluar itu yang menajiskan. Sampai Tuhan itu sampai mengeluarkan akan firman tersebut. Nah, saudaraku, kita perlu memahami bahwa adat istiadat, ya kembali ke PowerPoint, bahwa adat istiadat atau tradisi itu bisa menggeser firman tadi ya buktinya ya. Kemudian tradisi dan kebiasaan yang dijadikan syarat-syarat rohani. Jadi kalau kamu tidak lakukan itu tidak sah begitu. Siapa bilang, saudara? Siapa bilang? Tapi itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi pada zaman Yesus.
Mereka menggeser firman dan menjadikan tradisi itu syarat rohani. Markus 7 ayat 3. Ini mirip saudara, tapi saya perlu jelaskan. Markus 7 ayat yang ketiga. Sebab orang Farisi seperti orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, ya, berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Kalau saudara baca itu hampir sama dengan tadi ayat 9, kita lihat ya ayat 8 dulu saudaraku ya. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan firman Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Ini mirip dengan tadi, dan saudara perlu ketahui bahwa adat itu kalau nggak hati-hati itu bisa mengatasi firman. Kalau saudara pergi ke gereja-gereja tradisional, ya maaf saudaraku ya, kalau tidak hati-hati gereja yang modern pun lama-lama jadi gereja tradisional gitu ya. Kita punya adat, punya tradisi yang kemudian kita anggap itu sakral dan itu lebih hebat, lebih harus dijaga dan harus dilestarikan, harus sungguh-sungguh dipelihara melampaui firman saudara. Ya, saya melihat itu di gereja yang tadi Pak Yos yang dari Sumatera Utara, saya pernah melihatnya saudaraku di gereja-gereja tradisional di sana. Itu adatnya harus begini, harus begitu. Dan ketika itu dilanggar marah saudara. Marah. Padahal marah sama saudara, sampai pukul-pukulan sama saudara itu kan firman Tuhan, nggak boleh. Contoh, saya pernah cerita sama Pak Yos. Itu kalau di Sumatera Utara sana itu ada pernikahan, itu mereka akan potong babi, saudara. Potong babi atau potong kerbau gitu ya. Nah, itu ada aturannya. Yang dapat ekor itu adalah saudara yang mana begitu ya. Omnya atau apanya begitu tuh ada adatnya, ada aturannya. Nah, yang dapat kepala nanti siapa begitu. Nah, itu kalau kebalik saudaraku, itu bisa pukul-pukulan bener. Itu adat. Padahal berkelahi itu kan melanggar firman Tuhan, apalagi mukul saudara sendiri hanya karena urusan adat. Urusan dapat ekor atau dapat kepala aja kok jadi ribut kayak gitu. Karena kehormatan kata mereka. Saya sampai dengar itu kali-kali kepala. Dan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai adat, kebiasaan, tradisi apapun kita anggap sebagai sebuah kebenaran sakral. Enggak, itu enggak ada. Kalau ada alasannya, nah itu baru kita pertimbangkan. Ya, kalau enggak ada alasannya, aduh kita jangan EGP aja saudaraku ya. Oke, kembali. Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Ini kita baca supaya kita punya dasar. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Nah, pada waktu itu semua orang yang memelihara hukum-hukum perjanjian lama, mereka menganggap bahwa ritual itu jauh lebih penting daripada Kristus Yesus sebagai pribadi yang menyelamatkan mereka. Firman kebenaran yang sebetulnya mewarnai kehidupan sehari-hari mereka, di mana mereka dalam kasih boleh menjadi berkat bagi semua orang, itu dianggapnya nomor 2, yang lebih penting adalah ritual memelihara hari-hari. Inilah melesetnya orang-orang Kristen yang di Kolose yang harus ditegur oleh Rasul Paulus. Lanjutannya, tadi saya sebut ya 20 dan 23. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Saudara perhatikan, ada roh-roh dunia yang mencoba untuk menguasai dengan
tradisi, adat, dan tahyul. Nanti kita muncul. Mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Kita ini sudah menjadi warga surga, saudaraku. Kemudian dikatakan ayat 21, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Itu semua cuma perintah mengenai barang yang binasa oleh pemakaian yang menurut perintah-perintah dan ajaran manusia saja. Ingat, perintah dan ajaran manusia itu semua adat, tradisi, kebiasaan. Itu kalau nggak ada firman yang menopang, itu bukan apa-apa, saudaraku. Ya, jadi kita tegas punya pengertian ini terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lanjut. Kepercayaan, ini tahyul, saudara ya. Maaf, tahyul atau tahayul itu adalah kepercayaan tanpa dasar yang diyakini oleh masyarakat atau sekelompok orang-orang karena sudah jadi tradisi turun-temurun. Karena sudah begitu, gitu loh. Sudah begitu sejak dulu. Dan itu dipercayai. Itulah tahyul, saudara. Nah, orang takut melanggar. Orang takut melanggar akan pamali atau tabu dan sebagainya. Orang takut melanggarnya karena khawatir kena sial atau akan mengalami bencana, saudara. Nah, kita tahu modusnya berarti adalah roh ketakutan atau roh intimidasi. Kalau kamu tidak lakukan itu, kalau kamu tidak mematuhinya, kalau kamu melanggarnya, kamu akan kena celaka, kamu bisa mati, kamu bisa sakit, kamu bisa mengalami musibah ini dan itu. Ngeri, saudaraku. Dan musibahnya itu biasanya yang perhatikan. Satu, rumah tanggamu bisa hancur, bisa berantakan. Itu kalau di seputar pernikahan. Nanti anakmu akan mengalami cacat, itu kalau seputar kehamilan. Kemudian yang ketiga, nanti bisnismu akan remuk, hancur-hancuran, kamu akan bangkrut. Orang paling takut, saudara, kalau soal duit itu orang paling takut, ya kan? Bisnismu akan hancur kalau kamu tidak mematuhi. Kemudian berikutnya dikatakan yaitu kesehatanmu. Jadi kamu akan sakit. Bahkan yang paling mengerikan, kamu akan kena celaka dan mati. Nah, semua kalau sudah diancam oleh hal-hal yang tidak enak begitu, kemudian berpikir logis, lah sudahlah aku nurut saja. Nah, itu kita berkata aku nurut saja, nurut pada tahyul tersebut, maka kita sudah menundukkan diri kepada iblis. Paham ya, saudara ya? Jadi Kristen itu kita nggak boleh nyerah sama setan. Kita nggak boleh hanya demi asal selamat kemudian ya wis nurut baik. Saudara, begitu saudara berkata atau berpikir seperti itu, Anda langsung berada di bawah kendali dari si setan. Dan kalau sudah begitu melanggar, jadi beneran. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Kenapa ada banyak kesaksian aku melanggar dan benar-benar terjadi? Itu benar, saudara, bisa terjadi. Kenapa? Karena iblis ada di sana. Karena saudara tidak melawannya, karena saudara mempercayai setan, tidak mempercayai Tuhan yang Maha Kuasa, yang menjadi penebusmu, yang menjadi pembebasmu. Ya. Sekarang tahyul lawan firman, saudara. Tahyul itu senantiasa ada di mana saja, tapi kita punya firman. Setelah kita menjadi milik Kristus, kita diangkat jadi anak-anak Allah, mestinya kita tahu dikatakan roh yang di dalam kita itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Bahwa kita ini tinggal di dalam Kristus, pada kita diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking dan melawan kekuatan musuh. Iblis pun gemetar ketika kita mulai berlutut dan berdoa. Kita tahu akan hal itu, dan biar kiranya itu menjadikan kita ini tidak gentar sedikit pun terhadap tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Tapi latihlah dirimu beribadah, itu 1 Timotius 4 ayat 7. Jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Nah, nenek tua ini paling pinter, saudaraku. Kalau sudah
ngomong itu seakan-akan begitu meyakinkan. Satu hari saya pulang dari pemakaman, waktu itu saya masih SMP, pulang dari pemakaman, ada seorang teman yang meninggal dunia, pulang mampir ke rumah teman yang satunya, dolan gitu, ketemu sama neneknya langsung berkata, ayo, Wije, raup, maksudnya cuci muka dan cuci tangan. Ini nek rak itu ditutke. Tahu ya saudara? Kalau enggak nanti diikuti sama yang mati. Dan anak kecil digituin kan ngeri saudaraku ya. Ya akhirnya nurut, saya juga nurut, saya cuci tangan, saya cuci muka. Sudah aman gitu ya. Apakah demikian saudaraku sikap kita? Saudara, saya ingin katakan, pulang dari pemakaman, cuci tangan pakai sabun, saya setuju. Cuci muka karena kepanasan, keringetan, ya rapopo, saudaraku. Tapi, jangan karena dongeng nenek-nenek tua yang berkata nanti kamu diikuti loh, gitu. Jangan, saudaraku. Itu tidak akan terjadi pada kita. Kita percaya akan perlindungan Tuhan. Saya nggak bicara setan, ini bicara tahyul. Kalau setan itu memang ada, itu musuh kita. Saya sama Freddy ngoyak setan, tapi saya nggak bisa lihat, dia bisa lihat saudaraku ya. Itu lain. Kalau setan itu memang ada. Tapi kalau tahyul itu kita membuka akses di mana setan itu akan berkuasa dalam hidup kita. Bodoh sekali kalau orang percaya tahyul. Firman katakan jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Gak ada dasar firmannya sama sekali. Apa kalau sudah tua itu mesti benar? Tua dulu ya pernah muda. Ya kan? Tua takut Tuhan. Nah itu baru diikuti. Tua penuh firman. Nah itu baru diikuti. Kalau cuma tua tapi gak takut Tuhan dan gak punya iman pada firman Tuhan, gak usah didengar. Ya dihormati orang tua, tapi jangan didengar. Kalau perlu didoakan, Nek, tak doakan kelepasan ya Nek, nah, gitu loh. Jadi saudara, kita ini anak-anak Tuhan, kita ini lebih dari pemenang, amin. Ya. Terus, mengapa kita menentang? Ini penting, saudaraku. Mengapa kita menentang akan tahyul tersebut? Tahyul merupakan ikatan iblis yang membuat anak-anak Tuhan itu hidup dalam ketakutan. Lengkap kok saudaraku. Membuat kita tidak bersandar dan bergantung kepada Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita yang sangat mengasihi kita dan sanggup melindungi kita. Kita jadi kehilangan kepercayaan pada Dia, itu menyakiti hati Dia. Kita tidak mau berkompromi dengan hal-hal yang berasal dari iblis, saudara. Ngerti ya? Jadi saudara jangan kompromi. Kita harus berani menyatakan bahwa aku dalam perlindungan kuasa Roh Kudus, dalam perlindungan darah anak domba, iblis tidak bisa menjamah aku. Kuasa tahyul aku tolak dalam nama Yesus. Ya, jadi kita harus berani. Jadi kita menentang. Nah, pertimbangan ini saya kaitkan dengan pamali atau tabu. Kalau mengandung hal yang logis, yang baik, mengandung etika sopan santun, nasihat itu, nasihat pamali atau tabu yang ada di masyarakat itu, kita terima, saudara. Tapi ingat, jangan karena takut pada ancaman, jangan karena takut kena sial, jangan karena takut celaka, jangan takut nanti bangkrut dan sebagainya. Ingat, takut itu musuh kita, tetapi Tuhan berjanji. 2 Timotius 1 ayat 7. Coba 2 Timotius 1 ayat 7. Dikatakan, baca sama-sama ya, mari.
2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan roh ketakutan. Jadi kalau ada sesuatu yang mengancam, menakut-nakuti, membuat kita terintimidasi, itu berasal dari setan, dari iblis. Ya. Kalau dari Bapa kita, maka itu akan membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Bukan roh ketakutan berarti sebuah keberanian. Amin ya. Ya, sudah. Ini pertimbangannya. Jadi kalau saudara simpulkan, bicara tentang adat istiadat, kebiasaan, tradisi yang kemudian ditunggangi dengan berbagai tahyul atasnya, itu kita dengan tegas katakan ini urusan kita sama satu roh yang namanya roh ketakutan, yang akan coba ditanamkan oleh lawan kita si jahat melalui tradisi tersebut, melalui kebiasaan tersebut, melalui melalui adat tersebut, dengan dibumbui dengan tahyul-tahyul yang membuat kita takut. Nah, kita lawan itu, saudara. Karena apa? Karena kita tahu posisi kita. Kita ini anak-anak Allah. Firman Tuhan katakan seberapa banyak orang yang menerima Dia, menerima Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara sudah jadi anak Tuhan, anak pencipta langit dan bumi. Kita mengatasi akan kuasa iblis. Ya. Di dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Ya, sekarang kita masuk yang paling rame ini, saudaraku. Ini sudah sifatnya bicara hal-hal yang memang ada di sekeliling kita. Misalnya angka, saudaraku. Ada tahyul angka 13 adalah angka sial. Jadi jangan pakai angka 13 untuk lantai gedung. Nah, itu terjadi kalau saudara pergi ke gedung-gedung yang besar di Jakarta atau di mana saja, itu kalau naik lift itu 10, 11, langsung 12, terus 14, 13 nya nggak ada. Karena apa? Kalaupun ada, nggak laku itu. Orang pada takut menginap kalau hotel di lantai yang nomor 13. Atau yang punya, yang dirikan gedung itu percaya, jadi takut, lebih baik nggak usah. Nah, ini semua berasal dari tahyul, saudara. Saya mau katakan ya, angka 13 itu angka hebat, saudara. Saya dilahirkan baru di gereja Isa Al-Masih Pringgading, itu Jalan Pringgading Raya nomor 13. Ayo. Kita juga ada 13-nya sekarang ya. Ini Ronggolawe Selatan nomor 9 sampai dulu 11 kan, sekarang sampai 13. Asik lah, saudara. Terus pasal atau perikop yang paling luar biasa di dalam perjanjian baru, di dalam tulisan Paulus adalah 1 Korintus 13. Ya kan? Apa isinya? Kasih. Itu berapa ayat? Ayo, ayatnya ada berapa? Berapa? 13, saudaraku. Jadi bagi kita 13 angka sip, ya tak? Lagi, saudara mau berdoa, cari tempat doa, pergi ke Getsemani, Jalan Sindoro 1 nomor 13. Kurang apa, saudaraku? Sekitar kita 13 itu angkanya Tuhan, saudara. Ya, jadi kita tidak usah takut. Saudara kalau naik bis, cari nomor 13 ada enggak? Ditantang gitu loh, saudara. Loh, Bapak enggak takut? Nah, kalau ada saya mau. Sebab biasanya apa? Di WA, saudaraku, nanti itu deret itu kosong, saudara. Anda malah kakinya bisa naik gitu. Ya karena orang pada takut 13 enggak berani. Nah, enak kan? Bahkan dulu kalau enggak salah kereta api, saya pernah dengar yang nomor 13 itu 50% harganya. Udah tahu ya, saudara. Saya mau itu.
Tapi ternyata bener apa enggak itu kok saya simpang siur. Tapi katanya bener ya, coba selidiki. Nah itu keuntungan buat kita. Beli rumah nomor 13, kalau murah oke, beli saya. Cuma kalau mau jual lagi agak repot saudaraku. Nah itu. Nah, kemudian sekarang muncul yang belakangan ini jadi tren, angka juga, yaitu angka 4. Angka 4 itu kalau dalam bahasa Mandarin atau bahasa Hokkien-nya si, Mandarinnya se, itu artinya mati, sebelut ya saudaraku, mati ya. Sehingga angka 4 itu dihindari, gara-gara pengucapannya itu mirip dengan kata mati. 4 dan mati itu hampir sama, se. Jadi, waduh, manusia goblok, bodoh, mudah-mudah goblok ya saudaraku. Tapi itu yang terjadi. Bahkan dulu BMW saudaraku itu yang pakai angka 404 atau berapa di Hongkong nggak laku saudaraku, kan mati, mati saudaraku sampean. Mobil BMW itu saudaraku gara-gara orang Barat nggak ngerti akan ketakutannya orang-orang di Hongkong. Kemarin ada seorang hamba Tuhan. Saya nggak tahu nih hamba Tuhan ini kalau bisa punya pendapat begitu gimana. Dia itu ngomong sama kami, aku mau pindah, ibadahnya mau pindah. Kenapa? Ya cari kontrak yang lebih murah. Ya, ibadahnya masih kontrak di satu tempat. Nek ono ya, kalau ada dia bilang gitu, dia ngomong sama kita. Kalau ada tolong gitu. Kemudian dia nyeletuk dengan tambahan. Tapi nek bisa jangan yang lantai 4. Kita jadi bingung, ada apanya? Ini pendeta loh saudara. Saya jadi mikir, kalau dia percaya ini, aduh saudara, itu pendeta perlu kelepasan. Tapi kalau dia hanya berpikir, kalau aku berada di lantai 4, jemaat-jemaat yang masih baru, yang masih percaya pada ketakutan datang, nah itu pertimbangannya gimana? Kalau menurut saya, tantang. Yang takut biar nggak usah datang. Nanti Tuhan malah memberkati jadi orang-orang pada datang. Itu loh. Kita kok terus tunduk hanya karena kalau gitu nanti jemaatnya takut. Itu berarti jemaat yang nggak bertobat. Kalau jemaat bertobat nggak ada kata takut dengan angka 4. Ya kan? Feng Shui atau Hong Shui saudara. Itu posisi tata ruang yang dihubungkan dengan keberuntungan. Tata ruang atau posisi sebuah lokasi rumah. Gereja kita tuh tusuk sate, makanya murah dulu tanahnya saudaraku ya. Dan itu yang membuat kita beli karena murah. Tusuk sate saudaraku. Katanya tusuk sate itu sial. Menurut saya ya nggak ada sialnya. Cuma memang kalau tusuk sate secara logika debunya banyak saudaraku ya. Karena angin bertiup itu dari jalanan ini kena ke sana, pasti debunya itu akan masuk ke sana. Kemudian kalau ada mobil lewat malam-malam itu sorotnya itu akan kena di sana. Jadi pintu itu kalau bisa kita geser jangan sampai pas gitu saja. Karena itu memang secara logika itu kurang sip gitu ya, kurang enak nanti mobil nyorot gitu ya dan sebagainya. Tapi kalau dikatakan tusuk sate itu sial, siapa bilang saudara? Gak ada itu ya. Nah kembali ke angka dulu saudara. Angka. Jangan makan semeja dengan jumlah 13 orang. Nanti salah satunya akan segera mati. Saudara pernah dengar ini apa enggak? Ini tuh ternyata dari Inggris ini saudara. Orang Inggris, orang Amerika ya bodoh ya saudara ya. Kalau kita makan itu jangan sampai 13 orang. Nanti salah satunya akan mati. Nah, saya jawab toh, nggak usah salah satunya, semua ya akan mati kalau Tuhan belum datang, ya kan? Matinya kapan ya bu, gitu ya saudaraku ya. Orang mati kok takut loh saudara. Saudara kita pulang dari sini kalau mau sudah selesai tugas kita, Tuhan panggil kok. Bagi kita hidup adalah Kristus, mati adalah untuk kita harus berani saudara. Yang sudah umur-umur tuh loh saudara. Saya nanti lain kali saya akan berikan PA, judulnya mempersiapkan diri untuk ketemu Tuhan. Dan sebab kita suatu waktu kok, ya kan? Perlu. Kalau sudah umurnya sudah, kok berapa umur
70. Siap. Loh, kenapa takut? Sudah ditebus kan? Mempercayai Yesus. Punya rumah di surga. Ya sudah. Dosa kita sudah diampuni. Kita tuh cepat atau lambat kita pasti akan mati. Makan 13 orang, nanti mesti salah satu mati. Aduh. Orang kok bodohnya kayak gitu, ketakutan. Betul ya saudara? Roh apa yang ditebar? Ketakutan, intimidasi, ancaman. Kita lawan yang begitu. Kalau perlu sengaja makan 12 tambah yang siji. Itu orang mana gratis gitu ya. Kalau nek mati aku sih gitu. Iya, biar semua tidak takut. Takut? Ini ya. Kalau nek mati aku sih, nek bener itu mati aku. Nah, nanti kan kanan Bapak semua bilang Pak Pendetanya menjamin gitu ya. Karena nanti yang mati duluan situ ya bos, saudara ya. Oh, namanya itu tidak ada kebenarannya, saudara. Nah, Friday the 13th. Nah ini jadi ngetren gara-gara film sebetulnya, saudaraku ya. Di Amerika gara-gara film. Wah, kalau Jumat tanggal 13 itu, wah, kalau di sini namanya malam Jumat Kliwon gitu ya. Aduh. Mau malam Jumat Wage, Kliwon atau Pon ya silahkan gitu loh, saudara. Wong setiap hari adalah harinya Tuhan. Tanya sama anak sekolah minggu. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Yo, Pak gurunya dengan semangat, setiap hari, semua hari Senin, hari Selasa, Jumat Kliwon, harinya Tuhan. Iya, harus berani, saudara. Hari aja kok dibingungi loh, ya kan? Tapi orang jadi takut karena takyun. Kalau foto jangan 3 orang, nanti yang tengah mati meneh, saudaraku. Saya tuh kalau foto takut, ya saya taksir di tengah. Sudahlah, paling mudah boleh. Kau takut kah foto 3 orang? Ya, kau takut? Tidak takut ya. Kalau takut saya yang paling mudah di tengah. Biar terbukti gitu loh. Saya tidak takut. Ngerti ya? Tapi ini orang tuh gitu. Intimidasi. Kalau dipercaya jadi. Ya, kita harusnya berani melawan setan itu takut sama kita. Ya toh, Pak Freddy, tak parani setane. Saya di itu apa Behil marani gendruwo. Dia harus takut sama saya, bukan saya yang takut sama dia. Karena saya adalah milik Kristus. Itu harus jadi prinsip kita. Paham ya saya? Feng Shui. Hindari membangun dapur yang menghadap ke pintu depan. Dapurnya itu pos menghadap pintu depan. Karena apa? Menghambat rezeki. Nah, kalau sudah kena rezeki orang pada takut. Takut apa? Takut miskin. Saudaraku, berkat itu datang dari surga. Dari Bapa kita yang maha baik. Bukan urusan Feng Shui, ngerti nggak? Tapi Feng Shui kalau menurut logika memang bagus, menurut logika memang oke, nggak ada hubungannya dengan masalah berkat Tuhan. Kita itu tata ruang sajalah, nggak pantas, nggak kelihatan dapur, nggak kelihatan dari luar. Dapur itu sebaiknya agak ke samping atau bagaimana? Ya bolehlah, atur aja yang enak gitu, yang logis. Tapi jangan karena takut rezekinya nanti keluar. Ada yang bilang begini, jangan bangun rumah dengan pintu depan dan belakang garis lurus. Itu buang rezeki. Ya apapun lah saudaraku yang dikatakan, saudara harus jauhkan dari pertimbangan rezeki. Tidak ada urusannya dengan rezeki. Yang ada adalah ini memang tata ruang bagus atau tidak, begitu ya. Tata ruang enak dipandang atau tidak, itu saja pertimbangan Anda. Kemudian jumlah anak tangga harus genap.
Ini kalau urusan musik saya tidak pintar, saudaraku. Ini saya hanya coba cari-cari saja. Ada yang harus genap. Kalau ganjil itu nanti sway katanya gitu. Siapa yang bilang ganjil genap urusan tingginya berapa lah, tidak usah diukur, pokoknya enak naiknya. Jangan tinggi hanya karena ngitung supaya genap atau supaya ganjil. Aduh, yang begini-begini ini harus dibuang di dalam nama Yesus. Urusan fungsi banyak ya, saudara, saya tidak akan terus-menerus di sana. Seputar kematian, nah kalau kehamilan dulu, saudara ya. Kehamilan, kakak ipar saya, jadi saya itu pada waktu hamil dulu, saya masih remaja, itu cari kepodang kuning, burung kepodang kuning, kemudian disembelih, digoreng, dimakan sama dia. Sebab kata dongeng nenek-nenek itu anaknya akan ganteng dan cantik gitu katanya. Jadi tidak mesti saudara setiap hamil dia kepodang gitu ya. Ini juga penipuan ya saudara, tidak ada kebenarannya sama sekali. Daripada kepodang mahal-mahal, lebih baik ayam goreng supar, itu lebih bergizi saudara ya. Kemudian mitoni itu ada saudara yang mitoni. Tapi dalam hal kehamilan saya ingin sampaikan akan satu pengertian yang saya kira ini bukan masalah tahyul, tapi ini merupakan masalah efek psikologis dan efek roh. Itu benar. Jadi gini, orang hamil itu perlu berdoa mohon perlindungan Tuhan. Kalau anak Tuhan ya, dikuduskan mata, dikuduskan telinga, dikuduskan akan seluruh kehidupan. Kita berdoa ada masalah, tapi jangan dengan ketakutan, jangan dengan was-was gitu ya. Tapi kita mengucap syukur bahwa kita ini dilindungi oleh Tuhan. Kemudian berjalan hari demi hari, ada seorang, ini bukan anak Tuhan, dia hamil, yaitu mamahnya teman saya. Ini yang cerita itu teman kami, ini cerita temannya istri saya juga kenal ya, itu teman kuliah. Itu dia cerita bahwa dia pergi ke pasar malam, kemudian ada pertunjukan jamu jago, di mana atraksi orang-orang jebol. Ketika dia melihat itu ada satu kengerian, waktu itu dia hamil muda, kengerian dan kemudian kebayang-bayang. Dan ketika dia pulang, dia sering kebayang-bayang si jebol itu. Anaknya lahir jebol, padahal tidak ada garis keturunan itu. Itu kejadian sungguh. Nah, kita kan kita kan bertanya-tanya, apakah tahyul tersebut memang mengandung kebenaran? Jawaban saya, karena dia tidak membentengi diri, tidak melindungi diri dengan firman Tuhan dan perlindungan kuasa darah anak domba, maka ketika dia melihat, itu seperti hipnotis, saudara. Orang kena hipnotis itu kalau kita benar-benar dalam Tuhan karena bisa hipnotis. Tapi kenapa orang bisa kena hipnotis? Karena dia lemah. Makanya kita harus banyak berdoa. Nah, orang yang hamil itu harus sukacita, harus mengucap syukur, hubungan dengan Tuhan baik, maka anak yang dilahirkan ini pasti oke, tidak ada masalah. Nah, itu benar terjadi. Dia melihat itu, kaget saja. Anaknya jadi seperti itu. Kemudian tante saya, jadi adik dari mami saya, itu dia sudah punya anak satu, sepupu saya perempuan, umur 4 tahun, dia hamil lagi. Nah, waktu hamil yang kedua, dia melihat melihat anak yang sulung ini main-main sama anjing. Tiba-tiba tidak tahu gimana anjingnya gigit itu ininya, mulutnya robek, mulut dari si anak ini kegigit, darahnya banyak sekali.
Si ibu ini begitu kaget, shock sekali, dia sedang hamil, dan dia berteriak, aduh anakku sumbing gitu ya, bibirnya sobek. Dia padahal nggak ada keturunan, dan di situ dia ya, ketika diperiksa ternyata nggak apa-apa, diobati sudah nggak ada masalah yang cicitnya ini, tapi si adik yang ada di dalam kandungan ternyata lahir betul-betul. Jadi saya ingin sampaikan kalau soal kehamilan kita bukan takut, tetapi kita memahami dan mengerti bahwa ada efek psikologi yang bisa menciptakan akan anak seperti apa yang tadi saya ceritakan. Maka dari itu kita perlu menyerahkan akan janin itu sejak dia jadi bakal bayi, ya, supaya tangan Tuhan menjaga dan melindungi sehingga kita tidak akan sampai ada apa-apa. Paham ya, saudaraku ya? Seputar kehamilan. Sudah, itu anugerah Tuhan, diberkati terus saja dalam nama Yesus. Ini Heru ini istrinya sedang hamil. Kalau pulang tiap malam tumpangi tangan itu, perut itu diberkati. Nah, kamu diberkati Tuhan. Kau tumbuh sehat di dalam perut ibumu, gitu ya, sampai engkau lahir. Itu tiap hari diberkati. Nanti tidak akan ada apa-apa. Harus ada tindakan iman dan doa yang positif yang kita ucapkan terus-menerus memberkati anak itu sejak dalam kandungan. Kemudian, saudaraku, tentang kematian. Nah, seputar kematian itu memang kalau sudah ada kematian itu orang paling takut, saudara. Saya pernah lihat ada teman yang meninggal, kemudian kakak perempuannya datang dari Taiwan, pakai kacamata hitam. Yang saya heran, waktu jenazah ini dibawa keluar, itu kakak perempuannya itu ngadep tembok, saudara. Tidak mau lihat ini peti mati di bawah. Kenapa? Takut. Selidik punya selidik, rupa-rupanya dia yakin akan sebuah tahyul bahwa kalau dia melihat nanti dia diajak sama si adik itu. Takut lagi, ya kan saudaraku ya? Aduh. Repot, kalau sudah takut itu sudah repot, saudaraku ya. Kita nggak boleh ada roh ketakutan dalam diri kita. Termasuk yang hamil tadi nggak boleh ada roh ketakutan. Harus ada roh sukacita dan keberanian. Ada suara burung malam hari. Wah, ini akan ada orang yang mati. Orang burung yang berkicau, ya biarin lah. Segera cuci tangan atau cuci muka sepulang menghantar jenazah ke pemakaman. Ya, tadi saya sudah sampaikan. Jika lampu di ruang persemayaman tiba-tiba mati, padahal belakangan ini sering mati, saudaraku ya. Ya, PLN ini memang sering mati, saudara. Pertanda ada anggota yang akan nyusul. Nah, bahaya ini ya, saudaraku ya. PLN-nya yang salah itu ya, saudaraku ya. Kalau sampai ada yang nyusul, saudara jangan percaya. Ini tahyul. Anak cucu orang yang baru meninggal tidak boleh potong rambut selama 2 bulan. Gondrong-gondrong semua. Kalau enggak bisa nyusul lagi, saudaraku ya. Jadi kematian itu benar-benar ditakuti sehingga muncul macam-macam akan nasihat-nasihat yang tidak masuk akal seperti ini. Ketika berkendaraan melintasi kuburan, tahan napas agar roh-roh jahat tidak terhirup. Nah, saya batin, kan ada kuburan yang panjang gitu ya, dari sini sampai sana, roh jahatnya tidak terhirup, orangnya pingsan karena kekurangan oksigen. Nggak masuk akal. Jangan memetik bunga di pemakaman, itu membawa kematian. Aneh aja. Jenazah yang dilompati kucing akan jadi vampir. Saudara percaya nggak? Waktu nenek saya meninggal, saya pertama kali lihat orang mati itu ya di situ. Waktu itu saya masih kecil. Kan dibaringkan gitu ya, dibaringkan di tempat.
belum tutup peti, itu di bawah peti matinya itu ada pisau. Nah, mau tak ambil pisaunya ketinggalan gitu, tak pikir ya. Oh, tidak boleh. Loh kenapa? Saya tanya. Dijawab, itu senjata supaya kalau ada kucing lewat, ada pisaunya, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada pisaunya, saya tanya, kalau nggak ada pisaunya, nanti bisa bangkit. Dalam hati saya malah mikir, bangkit kan bagus lah, hidup lagi tuh ya. Waktu itu saya berpikir begitu, saudara. Tapi enggak, itu bangkitnya jadi zombie, saudara ya. Serem ya yang bikin itu ya. Ini ada juga seputar kucing. Orang sakit, kalau tiba-tiba ada kucing berbaring di sebelahnya, berarti sudah dekat dengan maut orangnya. Percaya nggak, saudaraku? Kalau menurut saya, kalau saya sakit, ada kucing. Saya nggak suka kucing sih, ya tak tendang, saudaraku ya. Tapi kalau saya suka sama binatangnya, tak lus-lus jadi penghiburan, cepat sembuh, ya toh? Harusnya. Tapi saya nggak suka kucing. Apalagi saudaraku, seputar jodoh dan pernikahan. Nah ini kan paling rawan untuk diintimidasi. Ya toh, orang kan mikir, aku nggak ketemu jodoh gitu ya. Gus takut nggak ketemu jodoh gitu ya Gus ya, mengangguk gitu ya. Nah seputar jodoh itu begini, macam-macam saudara. Ada larangan menikah. Ini budaya atau tradisi Tionghoa. Ada larangan menikah. Anak nomor 1 jangan menikah dengan anak nomor 3. Itu mami saya sekali, percaya sekali sama ini. Nggak tahu asal usulnya dari mana. Jadi ketika anak kakak saya yang nomor 1 dan kakak saya yang nomor 3, itu saya kan nomor 7 ya. Kakak saya nomor 1 dan nomor 3 itu dulu mulai pacaran, itu yang dipertanyakan pertama kali anak nomor piro gitu. Untungnya yang jadi musuh saya itu anak nggak memenuhi ini, saudaraku ya, nggak memenuhi larangan ini. Kalau memenuhi itu kan bisa jadi masalah, saudara. Sudah setelanjur cinta, sudah telanjur cocok, ini bahaya, ini sial. Dan kata mami saya waktu itu, sebelum dalam Tuhan, itu dia bilang, ini kalau dipaksakan nanti maminya yang mati. Itu malah lebih ngeri lagi. Itu nanti kalau saking percayanya, itu anaknya dipaksa putus. Kamu pilih mamimu mati, atau kamu terus sama dia. Kan intimidasi, saudara, jahat sekali. Setannya yang jahat, orangnya bodoh. Yang mau percaya itu bodoh, ya kan? Selisih 3 tahun atau selisih 6 tahun itu dilarang keras. Pernah dengar ya? Jadi selisihnya berapa tahun? 3 tahun, nggak boleh. Selisihnya berapa? 5 tahun, oke. 6 tahun, nggak boleh. Aduh, aturan kok aneh-aneh gitu, saudara. Saudara, kita jangan ikut-ikut yang begini ya. Mau selisih 3 tahun, mau selisih 6 tahun, mau selisih berapa saja, mau nomor 1 lawan nomor 3, kalau memang sudah cocok, sudah di dalam Tuhan diberkati, ya oke-oke saja ya. Jadi pendamping pengantin ini juga ada tahyul. Kalau jadi pendamping pengantin itu nanti berat jodoh. Makanya ada orang yang tidak mau jadi pendamping pengantin. Menurut saya nggak benar, saudaraku. Pendamping pengantin itu malah cepat dapat ya. Jangan makan di depan pintu, nanti menjauhkan dari jodoh. Makan di depan pintu. Ya menurut saya makan depan pintu memang tidak sopan, saudaraku ya. Masa di pintu itu tengah-tengah itu saudara duduk terus makan di situ, orang mau masuk gimana? Bisa kena piring Anda lah. Ya itu tidak benar dan tidak boleh, tapi jangan dikait-kaitkan dengan jodoh.
Menurut saya ini ceritanya, saudaraku. Dulu-dulunya itu ada anak dikasih tahu sama orang tuanya, nak, kamu nek makan kok pas duduk di pintu tuh gimana sih? Ini kan buat jalan. Anaknya cuek aja, makan aja. Aku senang di sini kan sambil lihat-lihat jalan. Gitu. Anaknya ngeyel, saudaraku. Saking bingung mamanya, akhirnya mamanya bilang gini, kamu tahu nggak? Kalau kamu makan di depan pintu, kamu akan berat jodoh. Kamu nggak akan ketemu jodoh. Takut ya, terus masuk, nggak berhasil. Kemudian itu menjadi tahyul. Ya. Jangan memberi hadiah sapu tangan pada tunangan. Sudah pernah dengar ini? Pernah ya? Kenapa? Sapu tangan itu untuk menghapus air mata. Berarti engkau mengharapkan tunanganmu menangis karena putus hubungan sama kamu, gitu ya. Aduh. Menurut saya, saudara harus bebas dari semua tahyul ini. Harus bebas. Jadi kita harus berani sepakat kalau sudah pertunangan. Nanti kalau aku beliin kamu sapu tangan, kamu oke loh ya, tidak ada masalah. Kita tidak dibawa kutub, kita tidak dibawa intimidasi tahyul. Kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati dan dibebaskan. Ya, jadi pengantin itu kalau masuk rumah, pengantin baru, khususnya pengantin perempuan, itu kalau melangkahkan kaki masuk rumah, itu harus kaki kanan dulu. Terus masuk. Kalau salah masuknya kiri kakinya, pernikahannya tidak akan langgeng. Yang bilang siapa? Orang Irlandia, nenek tua Irlandia, saudaraku. Jadi bukan hanya di Indonesia, di Irlandia juga ada tahyul-tahyul. Ya, banyak saudaraku seputar jodoh, kita tidak usah bahas semua. Ini ada lagi saudaraku, peristiwa-peristiwa. Baru naik mobil, nabrak kucing. Nah, ya kan? Kalau saudara gimana nabrak kucing? Ya sudahlah, jalan terus. Kalau kucingnya sih goblok kok ya kan? Ada mobil kok dia melintas, ya sudahlah salahmu. Jadi jangan urusan ya, mau nabrak kucing, mau nabrak anjing ya. Ya sudah jalan terus saja saudara. Ya kalau bisa dihindari-hindarilah, tapi kalau tidak bisa tabrak saja. Dengar ya, Pak Pendeta Anda mengatakan kalau bisa dihindari, kalau tidak bisa tabrak saja, jangan takut. Nggak akan sial Anda. Kita orang-orang yang diberkati, nggak ada sialnya. Kucing itu apa tuh? Binatang aja. Kejatuhan cecak, saudara. Saudara ada yang jijik sama cecak? Ada ya? Kalau kejatuhan pundak kiri, itu katanya ibu akan meninggal. Kejatuhan pundak kanan, itu ayah akan meninggal. Atau kebalik, saya tahu. Saya pernah kejatuhan, saudara. Tapi puji Tuhan saya sudah di dalam Tuhan. Saya jijik sama cecak. Ingat saya sama itu. Tapi saya bilang, tahyul, kamu bukan apa-apa. Aku anak Tuhan. Waktu itu saya sudah bertobat. Mestinya ibu saya meninggal. Tidak meninggal. Ibu saya baik-baik saja. Ayah saya berapa tahun kemudian setelah bertobat dipanggil pulang Tuhan. Kemudian 12 tahun setelah itu baru ibu saya nyusul. Balik enggak salah tuh. Ya sudahlah, tidak ada hubungannya. Tapi ada seorang teman berkata, bener, aku kejatuhan terus meninggal. Ya kamu percaya sih. Peristiwa apa lagi? Ada kupu-kupu, itu berarti akan ada tamu. Ya memang ada tamunya, ya kupu itu. Ada ular melintas ketika saudara berjalan kaki. Orang kuno takut, saudara pulang lagi, tidak jadi pergi. Kenapa ular melintas? Wah itu sial, nanti kalau aku lanjutkan aku kena celaka. Saudara patahkan akan semua tahyul-tahyul semacam ini. Tapi ada juga tahyul yang seputar peristiwa alam, saudara. Misalnya
ketika gerhana matahari. Saya pernah ya, waktu saya masih di Solo, saya masih kecil, gerhana matahari. Gerhana. Tiba-tiba pembantu kami, ada banyak saudaraku ya, rumahnya rumah besar, pembantu-pembantu dari desa itu, tiba-tiba masuk dapur semua. Saya pikir kenapa? Semua lihat gerhana masuk dapur. Masuk dapur ngambil apa? Ngambil ini, saudaraku, kenceng, ngambil wajan, ngambil itu apa panci, terus bawa itunya, bawa sotilnya itu, saudaraku, untuk goreng itu, kemudian keluar deng gitu. Apa tuh gitu? Saya itu bingung. Oh, memang nonton gerhana langsung masuk ngambil tabuan. Jadi rame itu di rumah kami. Rumahnya halamannya besar di Solo itu. Kemudian setelah selesai, saya tanya, lu kenapa? Lu itu kan dimakan Betara Kala, jadi Betara Kalanya diklonengi biar takut terus dilepas lagi. Kebodohan ya saudara, gerhana. Meteor. Ada meteor. Every wish. Kan gitu ya. Setiap harapanmu nanti akan dikabulkan. Pertanyaan saya, kamu berharap pada siapa? Berharap pada meteor? Saya katakan tidak akan terjadi. Kalau kau berharap pada Bapa di dalam nama Yesus, jadi lihat meteor, jangan terus bingung buru-buru tangan masuk saku kemudian I wish apa gitu ya. Tidak usah saudaraku. Ada meteor, kok api menwis tak didelok ae saudaraku. Peristiwa alam yang bagus. Kalau saudara menginginkan sesuatu, berdoalah kepada Bapa dalam nama Yesus, itu ada jaminan firman-Nya. Ya kan? Jadi saudara jangan nunggu-nunggu lihat bintang jatuh. Itu film saudaraku ya, film Rongjan. Jangan mau percaya. Kemudian makan saudaraku ya. Makan itu adalah aturannya. Tradisi makan ikan ini kalau di Tiongkok sana itu sudah misalnya apa gurami apa ikan males gitu ya. Itu kan saudara makan gini, ya, satu sisi sudah dimakan dari pagi. Lah sebaliknya kan masih ada dagingnya kan? Itu tidak boleh dibalik. Karena apa? Karena menurut ceritanya dulu itu kalau dibalik itu nanti kapalnya bisa jomplang gitu loh. Apa urusannya ikan dengan kapal? Tapi terus saya berpikir secara logika, kalau dibalik itu kecapnya muncrat, saudara. Jadi jangan dibalik, saya setuju. Caranya gimana? Dicukili itu duri-durinya, disingkir-singkirkan, tinggal dagingnya dibagi lagi. Bagus. Kenapa tidak? Tapi jangan dibilang nanti perahu kehidupanmu jomplang. Terus rumahmu jomplang, rumah jomplang atau apalah, jangan gitu nanti bisnismu akan mengalami goncangan. Aduh, urusannya apa? Ikan ya ikan, dimakan ya dimakan gitu loh saudaraku ya, tidak ada masalah. Cuma kalau dibalik memang ceprot gitu bisa semua kena kecapnya, nah itu jangan saudaraku ya. Yuk. Oke lah, mau apapun kalau itu logis, kalau itu baik kita ikuti ya, tapi jangan ketakutannya itu yang dikembangkan, ditolak. Harus habiskan nasi. Kalau kamu makan nggak habis, itu nanti kamu sulit cari rezeki. Nah, kan begitu kan? Jangan dikasih keterangan yang baik kalau anak kecil makan dihabiskan. Karena apa? Karena berkat Tuhan. Kalau kamu menyia-nyiakan berkat Tuhan, itu berdosa loh. Makan, habiskan. Orang lain mau makan aja mereka harus ngemis-ngemis. Orang lain mau makan aja mereka susahnya luar biasa. Kamu kelimpahan. Ayo makan, ambil secukupnya, habiskan ya Anda ambil, gitu ya. Jadi itu sebetulnya sebuah pendidikan yang baik, tapi jangan disimpangkan dengan tahyul, saudaraku ya. Dan tahyul itu kalau ditanamkan itu bisa menjadi sebuah tradisi suatu yang dianggap benar padahal itu salah. Makan mie nggak boleh dipotong. Katanya itu kalau yang ekstrim itu makan mie itu harusnya disedot, gitu. Sedot.
muncrat kabeh tuh ya, saudaraku ya, itu ada kuahnya itu. Gitu. Nah, saya pernah lihat ada orang makan ini disedot-sedot, jijilin makannya. Ya sudah lah, diambil terus dipotong. Memang mau dimakan di dalam ya nanti juga. Cuma memang jelek, kalau ini dipotong-potong itu jelek. Ya, aturlah yang bagus, tapi jangan percaya sama yang begini-begini. Nanti umurnya pendek gitu ya. Harus mau umur panjang harus ada mie yang masih utuh gitu ya. Apa urusannya umur panjang umur pendek di tangan Tuhan dan di tangan Anda sendiri. Anda tiap hari makan babi hong ya terus stroke ya saudaraku ya. Jadi terus ketakutan mengadakan perjalanan pada hari-hari tertentu. Saudara, saya punya pembantu waktu mau pulang desa yang dulu itu mau pulang desa hari Sabtu. Kamu pulang hari Sabtu aja toh? Enggak boleh Bu. Loh kenapa? Siapa yang enggak bolehkan? Itu hari sial saya. Oh kamu punya hari sial ya? Hari apa? Sabtu. Enggak boleh pokoknya Sabtu. Lain waktu saya ingat ada orang mau keluar rumah sakit. Ya orang sakit masuk rumah sakit, mau keluar rumah sakit hari Sabtu mestinya dia sudah boleh keluar. Enggak mau keluar. Kenapa? Minggu aja. Oh ya. Keluaran Sabtu ya keluar saja tuh ya. Katanya kalau keluar Sabtu sial. Rumah sakitnya senyum-senyum, saudaraku seneng nih malahan ya, tambah semalam. Saya nggak seneng. Mestinya dia keluar Sabtu, Minggu ke gereja mengucap syukur gitu loh ya. Paham saudara? Ini tipuan iblis ya. Ketakutan. Pernikahan di bulan Suro. Takut saudara. Oh takut beneran. Karena bulan Suro banyak setannya katanya. Loh setan itu makanan kita kalau kita takut. Bepergian hari Sabtu yaitu tadi ya, keluar rumah sakit hari Sabtu. Ini kira-kira saudaraku intimidasi seputar tahyul. Saya beri kesempatan